Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti pernah menangis. Air mata seringkali menjadi ungkapan perasaan terdalam, kesedihan, kehilangan, atau penderitaan yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Namun sebagai anak-anak Allah, kita memiliki penghiburan yang luar biasa, yaitu keyakinan bahwa setiap air mata kita tidak akan pernah diabaikan oleh Tuhan. Air mata kita sangat berharga di hadapannya. Setiap tetes yang jatuh membawa arti yang dalam, bukan hanya sekedar tanda kesedihan, tetapi juga menjadi bahan bagi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 4 dan pasal 56 ayat 9 berkata demikian, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Ketika kita menghadapi penderitaan, terkadang kita merasa sendirian dan terlupakan. Namun Tuhan sangat memahami setiap perasaan kita. Dia tidak pernah menutup mata terhadap apa yang kita alami. Setiap tetesan air mata yang kita keluarkan ditampung oleh Tuhan dalam kirbat-Nya. Kirbat ini bukan hanya sebuah tempat penyimpanan, tetapi juga tempat di mana Tuhan mengubah air mata menjadi sesuatu yang indah dan penuh berkat. Tuhan tidak hanya sekedar memperhatikan, tetapi Dia juga mengubah penderitaan kita menjadi kekuatan, kesedihan menjadi sukacita, dan air mata menjadi berkat yang melimpah. Air mata ada hubungannya dengan orang yang menangis. Orang menangis tentu ada pemicunya. Kesedihan, kesusahan, kehilangan orang dikasihi, dipecat dari suatu pekerjaan, menderita sakit yang berkepanjangan, diperlakukan secara tidak adil, dihianati, dikecewakan, disakiti, direndahkan, tidak diakui, dan lain sebagainya, merupakan keadaan dan situasi yang memicu banyak orang menangis. Ingatlah bahwa mata Tuhan tertuju kepada saudara. Setiap air mata yang tertumpah dari mata saudara itu akan menggerakkan hati Tuhan. Setiap air mata yang menetes dari mata umat-Nya tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Tuhan memiliki komitmen total untuk mendatangi umat-Nya
di tempat di mana umatnya berada. Tuhan akan menggerakkan penghuni surga untuk membantu kita. Tuhan Allah begitu mengerti suasana batin kita. Dia tidak pernah berhenti menaruh perhatian kepada kita. Perhatiannya sempurna bagi kita. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhatian Tuhan. Termasuk setetes air mata dari umatnya tidak pernah lepas dari penglihatan Tuhan. Tuhan punya tempat atau wadah yang cukup untuk menampung setiap air mata dari umatnya. Kata kirbat dalam bahasa aslinya disebut nodah, yang berarti wadah dari kulit dan biasa dipakai untuk memeram sari buah anggur menjadi wine atau kepala susu menjadi mentega. Singkatnya, kirbat bukanlah sekedar wadah untuk menyimpan, tapi wadah ajaib yang bisa mengubah materi yang dimasukkan ke dalamnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi, air mata saudara ditampung dalam kirbat Tuhan bukan hanya untuk menggenang di sana, tetapi supaya Tuhan dapat berkarya di dalamnya. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata, "To receive Jesus costs you nothing, but to follow Jesus costs you everything." Terjemahan dalam bahasa sehari-hari kira-kira seperti ini. Menerima Yesus itu gratis, tetapi untuk mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Artinya, ada pengorbanan, mungkin korban waktu, tenaga, harta, atau perasaan. Ketika kita mulai sungguh-sungguh untuk mengikuti jalannya, kita mulai dianggap aneh oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan iblis bisa memakai seseorang untuk menganiaya kita dan hati kita begitu pedih rasanya. Apakah Tuhan benar-benar memahami penderitaan dan kesusahan kita ketika kita menangis? Dapatkah Ia benar-benar ikut merasakan penderitaan kita? Kita mengalami kesusahan dan menangis sepanjang malam, tetapi Yesus juga mengalami hal yang sama. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani, pasal yang keempat ayat 15 yang mengatakan, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Ketika ia sebagai manusia melakukan kehendak Allah Bapa, Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa, dihina, dianiaya, disiksa, bahkan sampai harus mati tergantung di kayu salib untuk membuka jalan menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa, agar semua manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Imam besar agung kita berjalan melintasi pintu rumah kita. Ia melongok ke dalam dan dengan lemah lembut meletakkan kantongnya di bawah mata kita dan berkata, "Menangislah anakku, akan kutampung setiap tetes air matamu dan akan kuingat penderitaanmu." Mungkin saudara akan bertanya, mengapa Tuhan menampung dan menyimpan air mataku? Sebegitu berharganyakah air mataku? Air mata yang bercucuran dari anak-anak Tuhan yang diserahkan kepada Tuhan untuk disimpan jelas bukan air mata dari sikap pemberontakan atau sikap yang tidak ikhlas. Air mata yang mengalir dari hati yang saleh pada suatu ketika nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah diubah menjadi penghiburan oleh kekuasaan yang dulu pernah mengubah air menjadi anggur. Saudaraku yang kekasih, mungkin saat ini saudara sedang memerlukan penghiburan dari Tuhan yang belum pernah Anda nikmati. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Ia bersama dengan saudara. Dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 6 berkata demikian, "Sepanjang malam ada tangisan,
Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Biarkan air mata saudara berlinang dan bercucuran sesukanya. Tuhan dengan penuh kesabaran menunggu untuk menampung setiap tetes air mata saudara, dan Ia akan membuat indah pada waktunya. Tuhan mengubah air mata saudara menjadi sorak kemenangan. Dari tangan dan kuasa penjunan agung kita, air mata kita menjadi berkat yang besar bagi kita. Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, setiap air mata yang kita tumpahkan karena penderitaan, kesusahan, atau tantangan dalam hidup ini tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Dia menampungnya dalam kirbatnya, bukan hanya untuk menyimpan, tetapi untuk mengubahnya menjadi berkat dan penghiburan bagi kita. Seperti Tuhan yang setia kepada kita, mari kita terus berharap kepadanya, percaya bahwa setiap air mata akan berubah menjadi sukacita di waktu yang tepat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, karena Engkau selalu memperhatikan kami, bahkan dalam setiap tetes air mata yang jatuh. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam penderitaan kami. Berikan kami kekuatan untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang menghadapi kesedihan dan kesusahan saat ini, agar mereka dapat merasakan penghiburan yang daripada Tuhan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan kembali mendengarkan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami.
Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.